Jemaat GKA Agape yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh sangat bersyukur untuk anugerah kesehatan yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Sehingga kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, mau menaikkan segala syukur kita, sembah dan pujian kita. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama membaca bacaan Alkitab yang terambil di dalam Mazmur 24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Kita boleh bersyukur, kita boleh mengenal dia sebagai juru selamat hidup kita. Satu-satunya penolong yang mau merelakan hidupnya untuk kita semua. Sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Sungguh dialah Allah yang kita yang termulia, Allah yang layak disembah. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
Kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sekalipun kami seringkali terjatuh, kami mengecewakan Tuhan, namun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kebaikan-Mu sampai detik ini. Biarlah kami tetap terus menyatakan iman kami kepada Engkau. Tetap terus berharap dan mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Allah yang mengatasi segalanya dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati ibadah kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh memuji, menyembah, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, baik itu di gereja, di pekerjaan kita, ataupun di rumah, Tuhan ingin kita memakai hidup kita dengan sungguh-sungguh, bukan menjadi sembarang pekerja, tetapi Dia memakai kita menjadi pekerja Kristus yang bukan hanya bekerja, tetapi juga menjadi saksi baginya. Mari kita dengan bersukacita, bersorak-sarai, kita nyanyikan pujian, bukan sembarang pekerja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Biarlah kita boleh menjadi pekerja-pekerja Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita seperti hati Bapa yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang membawa pada keselamatan, hati yang penuh dengan kasih. Berikan kami hati seperti-Mu Tuhan. Berikan
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Tio Donald. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu yang tetap boleh kami rasakan dan nikmati dalam seluruh kehidupan kami ini. Bahkan di tengah segala persoalan yang sedang dihadapi, bukan hanya oleh kami saja tetapi oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Terima kasih juga bahwa kami tetap boleh memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat dan arahan bagi kami dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu pokok bahasan dari kebenaran firman Tuhan yang diberikan judul kepada saya, yaitu Business as Mission. Ya, Business as Mission. Yang oleh karenanya saya akan landasi perenungan kita pada pagi hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama yaitu dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24 dari terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan yang kedua adalah dari Matius 23 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24 dari terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Dan yang kedua adalah dari Matius 23 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika berbicara tentang misi, sebenarnya apa yang terlintas dalam benak kita untuk mendefinisikan tentang hal ini secara praktis? Apakah kita kemudian membayangkan sebuah perjalanan untuk mengunjungi tempat tertentu di dalam sebuah acara mission trip misalnya? Atau mungkin terbayang ketika kita sedang membagi-bagikan bingkisan ataupun sembako bersama-sama dengan rekan-rekan segereja kita di satu tempat tertentu? Atau mungkin juga kita sedang berpikir
bahwa kita sedang mengambil bagian di dalam doa-doa misi. Atau bahkan mungkin terbayang dalam benak kita satu waktu ketika kita sedang menginjili orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika itu yang terbayang dalam benak kita, saudaraku, tentu saja semua itu benar. Dan semua itu adalah beberapa bentuk aktivitas praktis yang dapat kita lakukan di dalam menjalankan misi yang diembankan oleh Tuhan kepada kita. Namun demikian, misi sebenarnya bukan hanya sekedar seperti yang kita bayangkan itu tadi saja, saudaraku. Yang mungkin dilakukan secara kolektif, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pada saat-saat bulan misi sekarang ini. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan maksud melalui tentang misi itu sendiri? Nah, pada kesempatan ini saudaraku sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali salah satu makna penting tentang misi, yaitu seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-19, yang saya akan bacakan bersama untuk kita semua. Demikian, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, dari sepenggal ayat tersebut tadi, yang perlu kita garis bawahi adalah kata pergilah, go, atau yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata poreutentes. Nah, kata poreutentes ini adalah sebuah kata yang memiliki makna dan haruslah dipahami sebagai di dalam setiap kepergianmu. Jadi sebenarnya di dalam bermisi itu bukanlah hanya sesekali saja atau pada waktu-waktu tertentu saja, tetapi kita diperintahkan untuk mengemban dan melaksanakan amanat agungnya itu di dalam setiap kepergian kita. Artinya kemanapun kita pergi, kapanpun kita pergi, dan tidak peduli apakah kita akan melakukannya sendirian saja ataukah bersama dengan orang-orang lain, saudara-saudara seiman kita. Itulah salah satu makna penting yang harus selalu kita ingat dan pahami di dalam kita bermisi. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku adalah bagaimana mewujudkannya? Bagaimana mewujudkan tentang hal ini di dalam kehidupan kita? Saudara, di dalam menjalani waktu-waktu kehidupan ini, bukankah kita banyak mengalokasikannya untuk bekerja? Setidaknya 8 jam sehari dan 5 hari seminggu, itu minimal saudaraku sekalian, yang secara normal dijalani oleh kita semua sebagai orang-orang yang bekerja. Kita pergunakan waktu-waktu itu untuk bekerja, bukan? Jadi dengan demikian pekerjaan kita adalah juga merupakan keseharian kita. Dan oleh sebab itu di dalam waktu-waktu kita bekerja, sebenarnya kita pun juga dituntut untuk mengemban amanat agungnya tersebut. Dan disinilah kita sebagai pengusaha ataupun para pekerja Kristen dapat mengambil peran kita dengan memanfaatkan bisnis ataupun pekerjaan kita untuk bermisi. Yaitu apa? Untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bagaikan dua sisi mata uang. Bersaksi itu juga memiliki dua sisi yang tidak dapat terpisahkan, yaitu sisi perkataan dan sisi perbuatan. Keduanya ini saling terkait dengan erat, saudaraku, dan harusnya saling menopang satu sama lain agar kesaksian itu dapat benar-benar memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin telah ada banyak di antara kita yang sudah memiliki cukup keberanian untuk bersaksi bagi Kristus melalui perkataan dan ucapan kita di dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun bisnis kita. Yang saya tahu, saudaraku, beberapa pengusaha Kristen telah mengajak karyawan mereka berdoa bersama sebelum mereka memulai satu pekerjaan misalnya. Dan melalui doa-doa itu mereka menyelipkan
serta menanamkan berita Injil secara tidak langsung pada karyawan-karyawan mereka itu. Ada pula saudaraku sekalian yang memilih untuk berbincang-bincang tentang kerohanian, yang ujung-ujungnya sampai juga pada berita Injil tentunya, dengan kolega mereka, dengan pelanggan mereka, atau sesama rekan kerja, misalnya pada saat makan siang bersama dan pada setiap kesempatan lainnya yang memungkinkan. Atau ada pula yang berupaya untuk menyelipkan nilai-nilai kebenaran Kristiani, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap morning briefing katakan, ataupun rapat-rapat apapun yang dapat dilakukan dengan orang-orang yang ada di dalam jangkauan mereka. Dan sebenarnya masih ada lagi berbagai macam cara yang lain untuk bersaksi bagi Kristus di dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun bisnis kita melalui apa yang kita katakan, yang kita ucapkan. Tapi pada kesempatan ini saya tidak hendak mengajarkan semua cara-cara itu, saudaraku sekalian, karena saya percaya kita semua memiliki cara-cara tersendiri yang unik dan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing yang kita hadapi di dalam ruang lingkup pekerjaan ataupun bisnis kita. Tetapi yang justru ingin kita renungkan bersama pada kesempatan ini, saudaraku, adalah bagaimana kita dapat membangun kualitas hidup diri kita sendiri agar kiranya terjadi keselarasan di antara kesaksian dalam perkataan maupun kesaksian di dalam perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, nats kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 seperti yang saya sudah bacakan tadi dari versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam ayat ini Rasul Paulus menuliskan demikian kepada jemaatnya yang ada di Korintus. Janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain. Yang kemudian ayat ini kembali dipertegas oleh Rasul Paulus dalam kesempatan yang berbeda, yaitu diucapkan kepada jemaatnya yang ada di Filipi, dituliskan kepada jemaatnya yang ada di Filipi. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ayat-ayat tersebut merupakan salah satu petunjuk praktis ataupun pengejawantahan hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku sekalian, melalui ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas bagi kita bahwa mengasihi diri sendiri itu sah-sah saja. Gak ada salahnya, saudaraku. Dan merupakan sebuah hal yang wajar. Tetapi akan menjadi salah dan tidak wajar dan bahkan melanggar kebenaran firman Tuhan ketika kita hanya memfokuskan segala sesuatunya itu untuk diri kita sendiri saja tanpa kita mau peduli pada kepentingan orang lain. Namun faktanya saudaraku sekalian, di dalam dunia bisnis kita justru seringkali diperhadapkan pada terlalu banyaknya prinsip-prinsip duniawi ataupun prinsip-prinsip bisnis dan ekonomi yang justru membuat kita semakin sulit untuk menerima dan melaksanakan ajaran kebenaran firman Tuhan tersebut. Seringkali kita menerima prinsip-prinsip tersebut tanpa menyelaraskannya dengan kebenaran firman Tuhan. Adopsi tanpa adaptasi, itulah hal yang berbahaya namun sering terjadi di dalam kehidupan kerohanian umat Kristen. Bukankah di dalam bisnis, saudaraku sekalian, segala sesuatunya itu justru dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan diri sendiri saja? Jadi buru-buru memperhatikan kepentingan orang lain, saudaraku. Yang penting adalah agar bagaimana kita dapat mencapai tujuan dan kepentingan kita sendiri saja, bukan?
Bahkan sekiranya mungkin bagaimana kita dapat mendayagunakan atau mengeksploitasi orang-orang yang ada di dalam jangkauan kita demi tercapainya tujuan dan kepentingan kita itu. Maafkan saya untuk menggunakan kata eksploitasi ini. Karena walaupun pendayagunaan sumber daya manusia itu tidak selalu berkonotasi negatif, saudaraku, tetapi saat ini saya sedang ingin menyoroti sisi buruknya. Sehingga saya memilih untuk menggunakan kata tersebut, mengeksploitasi. Nah, saudaraku, di dalam salah satu prinsip ekonomi yang sudah sangat akrab terdengar di telinga kita, yang sering kita dengarkan ya, saudaraku sekalian, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Bila kita cermati prinsip ini, nampaknya ini justru dapat semakin memotivasi para pengusaha untuk mengeksploitasi karyawannya, bukan? Jam kerja yang sangat panjang, upah yang sangat minim, fasilitas atau keselamatan kerja yang tidak memadai, tidak adanya tunjangan kesehatan, dan banyak hal yang lain yang mungkin telah menjadi praktik yang biasa bagi para pengusaha di dalam menerapkan prinsip atau asas ekonomi tersebut. Termasuk diantaranya para pengusaha Kristen. Sehingga banyak pekerja yang seringkali diperhadapkan pada situasi take it or leave it. Karena toh mereka membutuhkan pekerjaan itu walaupun standar kesejahteraannya amatlah minim. Sehingga dewasa ini, saudaraku, masih cukup mudah untuk menjumpai para pekerja yang walaupun sudah bekerja keras sedemikian rupa, tetapi pekerjaan mereka tidak dihargai dengan sepantasnya. Hingga masih banyak yang tetap hidup dalam batas garis kemiskinan. Jika demikian, saudaraku, apa kata mereka, para pekerja itu, jika pada satu saat nanti kita mengucapkan kesaksian tentang Kristus pada mereka? Bukankah perbuatan kita, kebijakan kita, dan standar kesejahteraan minim yang telah kita terapkan itu justru akan menjadi batu sandungan bagi mereka? Akan tetapi menariknya, saudaraku, pada zaman sekarang ini ternyata bukan hanya sang tuan saja yang dapat mengeksploitasi hambanya. Sebaliknya, seorang hamba pun ternyata juga dapat mengeksploitasi Tuhannya. Menarik sekali, bukan? Seperti misalnya protes demi protes yang dilancarkan, bahkan demonstrasi demi demonstrasi yang digelar untuk menuntut hal-hal ataupun terutama upah yang di luar batas kepantasan, menuntut upah besar tanpa mau memikirkan bagaimana mereka dapat berkontribusi dan bahkan berprestasi di dalam pekerjaan mereka. Bila perlu bikin masalah, bahkan memprovokasi rekan-rekan sekerjanya, akan dilakukan untuk menekan para pengusaha sedemikian rupa demi terpenuhinya tuntutan mereka yang di luar kepantasan itu. Bahkan di saat krisis pandemi ini sedang terjadi, saudaraku, bukannya bersama-sama memikirkan untuk dapat tetap survive, bertahan di tengah segala gelombang resesi yang sedang melanda dunia ini, malahan mengajukan tuntutan-tuntutan yang di luar nalar. Libur dengan gaji penuh selama masa pandemi misalnya, logiskah itu? Mempertahankan bisnis agar mereka tidak sampai kehilangan pekerjaan saja sudah sangat berat bagi banyak pengusaha. Apalagi jika tidak ada pemasukan sama sekali akibat libur yang mereka tuntut itu. Bukankah ini adalah juga sebuah bentuk eksploitasi dalam bentuk yang lain? Apa kata mereka, para pengusaha itu, jika seorang karyawan Kristen ternyata juga melakukan yang demikian? Tapi faktanya, saudaraku sekalian, masih ada saja orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang masih saling mengeksploitasi satu sama lain seperti demikian.
Masih ada banyak orang percaya yang hanya mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri saja dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Masih saja ada orang-orang percaya yang hanya mengadopsi tanpa mau mengadaptasi nilai-nilai yang dibangun dunia ini dengan nilai-nilai kebenaran yang utama, yang absolut, yaitu kebenaran firman-Nya. Bahkan masih ada banyak orang percaya yang lebih memilih prinsip-prinsip kebenaran dunia ini daripada kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani pekerjaan maupun mengelola bisnis mereka. Bagi mereka firman Tuhan tidaklah relevan di dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan. Waktu ibadah mengaminkan hukum Tuhan, tetapi di dalam keseharian melaksanakan prinsip-prinsip duniawi. Jika demikian, saudara, dapatkah kita menjadi saksi-saksi bagi Kristus melalui perbuatan dan tindakan kita demi kemuliaan nama-Nya? Jika demikian, dapatkah dalam keseharian kita, di dalam setiap kepergian-Mu itu, kita dapat mengemban amanat agung Tuhan Yesus? Nol besar. Walaupun ucapan-ucapan kita setinggi langit, saudaraku, walaupun kesaksian kita tentang Kristus kita ucapkan setiap waktu, tetapi jika tidak dibarengi dengan tindakan dan perbuatan yang nyata, maka semua itu bukan saja tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru akan mempermalukan Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat memberitakan Kristus melalui perbuatan kita di dalam menjalani pekerjaan ataupun mengelola bisnis kita ini, saudaraku? Di dalam Matius 23 ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara, kalimat ini diucapkan oleh Yesus tentang orang-orang Farisi, yaitu bahwa perkataan mereka itu tidak selaras dengan apa yang mereka perbuat. Karena itulah Yesus mengingatkan kepada orang-orang banyak dan murid-muridnya itu agar tidak menjadi seperti mereka. Demikian pula sudah seharusnya kita terapkan nasihat Yesus itu di dalam menjalani pekerjaan ataupun mengelola bisnis kita. Jika kita ingin pekerjaan dan bisnis kita itu menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, benahi hidup kita. Benahi kebijakan-kebijakan bisnis kita. Benahi prinsip-prinsip dan cara-cara kerja kita. Prinsip yang bagaimana? Prinsip yang tidak memfokuskan segala sesuatunya bagi diri kita sendiri saja, tetapi yang mau memperhatikan kepentingan orang lain juga. Cara kerja yang bagaimana? Cara kerja yang tidak lagi mengeksploitasi karyawan-karyawan kita, tetapi mengoptimalkan kinerja mereka untuk mencapai kondisi tertinggi seperti yang kita harapkan, tetapi dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kesejahteraan hidup mereka. Tinjau kembali jam kerja, beban kerja, standar upah, fasilitas keselamatan kerja, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya yang dapat kita sediakan bagi mereka. Itu semua bukan untuk memanjakan mereka, saudaraku, tetapi agar kesejahteraan hidup mereka terjamin. Demikian pula bagi para karyawan Kristen. Hentikanlah perbuatan-perbuatan yang mengeksploitasi atasanmu itu. Dan mulailah berpikir bagaimana untuk memberikan sumbangsih ataupun kontribusi melalui kinerja yang optimal bagi perusahaan dan mencapai prestasi yang diharapkan, bukannya menuntut segala sesuatu yang di luar kepantasan. Jika kita dapat melaksanakannya, saudaraku sekalian, itulah yang disebut sebagai pengusaha ataupun pekerja Kristen yang sejati. Yang bukan hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Seperti yang difirmankannya.
Dan bagi mereka yang masih memfokuskan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, maka mulailah belajar untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan itu harus kita lakukan dari lubuk hati kita yang terdalam, bukan hanya sebagai sebuah pencitraan belaka. Saudara, kita tahu bahwa yang namanya work from home, kerja dari rumah, itu tidak dapat diterapkan di dalam semua bidang pekerjaan. Sehingga di dalam masa pandemi ini para pengusaha juga diperhadapkan pada dilema keputusan untuk tetap menjalankan operasional bisnisnya itu ataukah tidak. Bagi sebagian orang yang telah memutuskan untuk merumahkan karyawan mereka dengan katakan setengah gaji, mereka mengajukan alasan agar usahanya itu tidak sampai gulung tikar dalam kondisi minimnya pendapatan, sehingga keputusan ini diharapkan dapat memperpanjang masa survival perusahaan dan karyawan tidak sampai kehilangan pekerjaan. Lumayanlah dapat setengah gaji daripada kena PHK, bukan? Tapi jika dipandang dari sisi yang berbeda, keputusan ini dapat saja dianggap sebagai upaya sang pengusaha untuk mempertahankan bisnisnya dengan mengorbankan penghasilan karyawannya. Serba salah, bukan? Nah, bagi sebagian yang lain, mereka yang memutuskan untuk tetap menjalankan operasional usaha mereka dengan alasan bidang kerja mereka relatif tidak berisiko terhadap penularan, dan dengan tetap menyediakan alat-alat pelindung kesehatan yang diperlukan, sembari berharap bahwa masih ada cukup pemasukan agar karyawan mereka tidak sampai mengalami penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tapi jika dipandang dari sisi yang lain, saudaraku, bisa saja keputusan ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak peduli dengan kesehatan karyawan dengan menggunakan alasan yang baik dan indah untuk didengar. Saudara, saya tidak sedang ingin mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena setiap keputusan-keputusan itu memiliki argumentasi kebenarannya masing-masing. Tapi yang ingin saya ingatkan dalam hal ini adalah apakah di dalam mengambil keputusan itu kita hanya berfokuskan pada kepentingan diri kita sendiri saja atau telah memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dan yang kedua adalah apakah argumentasi-argumentasi yang kita bangun itu, yang baik dan indah itu memang benar keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, ataukah itu hanya muncul sebagai sebuah upaya untuk pencitraan belaka? Karena mungkin saja, saudaraku, bahwa keputusan itu diambil hanya dengan mempertimbangkan kepentingan diri sendiri, namun alasan-alasan yang baik dan indah itu dibuat sedemikian rupa seakan-akan demi kepentingan orang lain juga. Saudara, selama terjadinya pandemi ini banyak aspek kehidupan yang terguncang. Harus kita akui itu. Khususnya dalam bidang perekonomian. Resesi bukan hanya berskala nasional, saudaraku, tetapi global. Seluruh dunia mengalaminya. Pada saat ini kita telah dengar banyaknya bisnis yang ditutup, baik itu secara sementara atau temporer, atau bahkan ada yang memang benar-benar sudah gulung tikar, sudah bangkrut, saudaraku. Berjuta-juta orang telah kehilangan pekerjaan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian ini tidak selalu berakibat buruk bagi semua orang. Karena masih saja ada beberapa jenis usaha yang justru mengalami dalam tanda kutip masa panen dalam situasi yang seperti demikian. Sebagai contoh, sebelum merebaknya persoalan pandemi ini, selembar masker ini, saudaraku, hanya dijual dengan harga Rp650 saja. Tetapi di saat pandemi ini semakin meluas, masker pun menjadi barang yang paling banyak diburu, sehingga harga masker pun
melonjak berlipat ganda. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Ini karena adanya banyak pengusaha yang berusaha untuk memancing di air keruh dengan menjual masker-masker tersebut dengan harga setinggi langit. Bahkan muncul pula para pebisnis dadakan yang memanfaatkan kesempatan ini dengan memborong masker-masker tersebut untuk ia jual kembali dengan keuntungan berlipat ganda. Inilah yang namanya bersuka cita di atas kesesakan ataupun penderitaan orang lain. Bukankah ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu masih saja memusatkan segala sesuatunya bagi kepentingan diri sendiri saja? Bukan hanya dari sisi penjualnya saja, saudaraku. Bahkan pembeli pun banyak yang menimbun barang-barang yang mereka perlukan itu hingga terjadi kekurangan stok di pasaran, tanpa mempedulikan bahwa barang-barang itu juga sedang dibutuhkan oleh orang lain juga. Apa kata mereka jika hal ini juga dilakukan oleh para pebisnis Kristen? Apakah hal ini dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan, saudara? Saudara, memang masih ada banyak pula orang-orang yang tidak seperti demikian. Mereka yang tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi juga peduli dengan kepentingan orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, masuk pada kelompok manakah kita sekarang? Saudara, masih ada berbagai macam pergumulan lainnya yang harus kita hadapi pada saat pandemi ini sedang terjadi. Mulai dari urusan pekerjaan, keputusan bisnis, urusan rumah tangga, bahkan urusan sesederhana potong rambut sekalipun, saudaraku, saat ini dapat memancing sebuah perdebatan yang seru. Dan di dalam setiap pro kontra yang muncul, setiap orang akan mengajukan argumentasinya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka yakini itu. Jadi sekali lagi, saudaraku sekalian, bukan masalah benar atau salah, tetapi masalahnya sekarang yang ingin saya selalu ingatkan agar kita selalu introspeksi diri dengan dua pertanyaan ini. Apakah keputusan yang kita buat itu hanya berdasarkan kepentingan diri kita sendiri saja, ataukah kita sudah memperhatikan kepentingan orang lain juga? Dan yang kedua adalah, apakah argumentasi yang kita bangun itu memang keluar dari lubuk hati atau hanya dimaksud untuk pencitraan belaka? Itulah misi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan ini bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri saja, saudaraku, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara, sebagai penutup saya ingin kembali mengingatkan bahwa misi bukanlah sesekali, tetapi setiap hari. Misi bukan hanya berkolaborasi, tetapi harus melekat di dalam kehidupan pribadi. Misi bukanlah sekedar formalitas atau demi sebuah pencitraan diri, tetapi harus muncul dari dalam lubuk hati. Misi harus dimulai dari pembenahan kualitas diri, agar terjadi keseimbangan di antara perkataan dan perbuatan, sehingga di dalam setiap kepergian kita, di dalam setiap keseharian kita, di dalam menjalani pekerjaan kita, ataupun di dalam mengelola bisnis yang telah Tuhan percayakan pada kita, kita senantiasa dapat mewujudkan hidup yang bermisi seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih juga telah mengingatkan kami untuk dapat selalu bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu di dalam setiap keseharian kami. Dan kiranya di dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami, Engkau yang menolong agar kami boleh memperbaiki konsep, prinsip, cara kerja, dan seluruh kehidupan kami ini
agar melalui kesemuanya itu kami boleh mengemban amanat agung-Mu dan selalu bermisi di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam setiap kepergian kami, seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan seluruh doa permohonan, puji, syukur, hormat, dan sembah kami. Amin. Kita bersyukur untuk hidup yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Biarlah hidup yang sudah Tuhan berikan ini kita mau gunakan menjadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biar kita boleh menggunakan hidup kita untuk kita melayani Tuhan dan mempermuliakan namanya. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan segala puja-puji syukur kami kepada Tuhan. Mungkin dalam beberapa minggu ini, hidup kami berada dalam segala hal yang tidak menentu. Tetapi kami tetap belajar mau bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami masih diberikan kekuatan melalui hari demi hari, kalau kami masih diberi kesehatan, kalau kami masih diberikan penghidupan,
Terima kasih untuk semua berkat itu Tuhan. Dan itu sebuah mengajari kami bahwa kami butuh Tuhan. Dan kami ingin senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami mau bersyafaat untuk bangsa negara kami. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, keamanan di tengah-tengah bangsa kami juga ada banyak ancaman-ancaman. Mohon Tuhan terus memberikan kemampuan kepada aparatur pemerintahan kami, secara khusus kepolisian dan tentara, supaya mereka dapat mengantisipasi dan juga mengatasi problema mengenai keamanan ini. Sehingga masyarakat boleh tetap diberikan rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas di tengah-tengah segala keadaan yang ada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk proses pendidikan dan juga pembelajaran yang berlangsung selama ini. Kebanyakan masih online dan ada banyak kendala kesulitan yang dihadapi. Mohon Tuhan juga berikan hikmat bijaksana supaya para penggagas dan penanggung jawab pendidikan, guru-guru, sekolah-sekolah dimampukan untuk menyesuaikan dengan baik dalam masa-masa seperti ini. Kami juga terus berdoa supaya anak-anak kami dalam pendidikannya mereka bisa menerima ilmu yang baik dan mereka pun dapat terus meneruskan jenjang pendidikan mereka ke tingkat selanjutnya. Kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak kami yang sedang berada di luar negeri, entah mereka yang bekerja atau mereka yang sedang studi. Kami ingat untuk Sheryl, kami ingat untuk Stefanus, kami ingat untuk Dewi Chandra, kami ingat untuk Hau-Hau. Tuhan, mohon Tuhan pelihara mereka. Orang tua jauh dari mereka, tidak bisa berada di samping mereka. Tentu ada rasa khawatir dan takut. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Dan biarlah kami pun belajar mempercayakan hidup mereka berada di bawah pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka di sana baik yang studi ataupun bekerja, mereka pun boleh diajak untuk dekat dengan Tuhan. Imannya boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Makin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga hidup mereka pun di sana boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk saudara kami, Bapak Kester yang berulang tahun. Tuhan berkati pertambahan usianya. Dan biarlah pertambahan usia ini juga menolong dia menjadi seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, dan seorang Kristen yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Sehingga imannya boleh semakin dewasa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengajak anak dan istrinya juga untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, dan kehidupannya. Kami juga tidak lupa bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan masih percayakan dan titipkan kepada kami. Kalau kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan berkenan terhadap persembahan kami, menyucikan, menguduskannya, dan Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Theodonald. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Dan kiranya kasih yang telah kami peroleh daripada-Mu itu, boleh juga kami salurkan bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Melalui pekerjaan kami, melalui bisnis kami, maupun melalui seluruh aspek kehidupan kami. Agar nama-Mu sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Kini jemaat yang dikasihi Kristus, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul, menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Agungkan